Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 2303603502014 dari kelas B, Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi teori sosiologi modern, yaitu teori struktural fungsional. Di mana teori struktural fungsional adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Teori ini memandang bahwa masyarakat luas akan berjalan normal jika masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur, mikro seperti persahabatan, meso seperti organisasi, dan makro seperti masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Menurut fungsionalis ini, masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian-bagian yang lain. Adapun tokoh dari teori struktural fungsional yaitu Talcott Parsons, di mana Talcott Parsons lahir pada 13 Desember 1902 dan meninggal pada 8 Mei 1978. Talcott Parsons adalah salah satu tokoh dari teori ini yang mempunyai asumsi bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-subsistem yang masing-masing mempunyai fungsi dan mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Talcott Parsons adalah salah satu tokoh dari teori ini yang mempunyai asumsi bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat sub-subsistem yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Dalam buku karya Talcott Parsons yang berjudul The Social System 1951 memaparkan mengenai fungsi agil yang digagas oleh Parsons. Agil merupakan suatu fungsi atau prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat bertahan dan terus bergerak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai agil yang dimaksud oleh Talcott Parsons. Yang pertama ada adaptation, di mana sistem-sistem sosial harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya, sebuah sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi yang ada. Yang kedua ada goal attainment. Sebuah sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Yang ketiga ada integrasi, di mana bagian-bagian dari sistem harus sesuai sehingga keseluruhannya menjadi fungsional. Suatu sistem dapat mengatur hubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain yang saling berkaitan agar dapat membentuk menjadi suatu sistem. Dalam hal ini, tingkat solidaritas dibutuhkan agar komponen-komponen dalam dapat berfungsi secara maksimal. Yang keempat ada latensi, di mana latensi itu suatu sistem harus dapat mempertahankan dirinya sebisa mungkin dalam keadaan yang seimbang. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Materi selanjutnya yaitu hubungan syarat fungsional dengan 4 sistem tindakan, di mana yang pertama yaitu sistem organisme biologi atau organisme tingkah laku berhubungan dengan fungsi adaptasi, yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada sistem kepribadian, yaitu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga ada sistem sosial yang berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat. Yang keempat ada sistem budaya yang berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur
yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka melakukan sesuatu. Tokoh selanjutnya dari teori struktural fungsionalisme yaitu Robert King Merton, yang lahir pada 14 Juli 1910 dan meninggal pada 23 Februari 2003. Di mana pemikiran utama dari Merton adalah disfungsi dan fungsi. Fungsi manifest, tampak atau kelihatan, dan fungsi laten, tidak tampak. Disfungsi karya Parkinson cenderung menyimpulkan bahwa semua institusi adalah baik dalam dirinya atau berfungsi secara baik terhadap masyarakat. Merton sendiri tidak sependapat dengan Parkinson dalam hal ini. Menurut Merton, ada hal-hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Setiap lembaga dalam masyarakat selalu diperhadapkan pada dua hal, yaitu fungsional dan disfungsional. Disfungsi yang dimaksud yaitu disfungsi ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan menutupi kelemahan dalam teori fungsionalisme struktural. Merton mengungkapkan gagasannya tentang disfungsi yang didefinisikan sebagai sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah sistem. Selanjutnya ada fungsi manifest dan fungsi laten, di mana fungsi manifest atau tampak adalah hasil dari tindakan sosial yang sengaja dilakukan dan diakui oleh masyarakat. Misalnya, tujuan dari pendidikan adalah untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua ada fungsi laten tak tampak, adalah efek atau hasil yang tidak terduga dan tidak sengaja yang dapat muncul dalam suatu struktur sosial, seperti bagaimana sekolah juga berfungsi sebagai tempat untuk sosialisasi dan pembentukan norma sosial meskipun tujuan utama adalah pendidikan. Contohnya, lahirnya Undang-Undang Buruh tampak manifest untuk melindungi hak-hak para buruh, tapi bisa juga menyebabkan pemilik perusahaan mengganti tenaga buruh dengan mesin. Akibatnya banyak pengangguran. Dalam hal ini, pengangguran menjadi fungsi laten dari lahirnya Undang-Undang Buruh. Kesimpulan dari teori fungsionalisme yang telah saya jelaskan tadi yaitu teori fungsionalisme struktural baik dari versi Parkinson maupun Merton memberikan kerangka pemikiran yang berguna untuk memahami bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana berbagai bagiannya saling berhubungan. Parkinson menekankan pada fungsi dan keseimbangan, sementara Merton menambahkan perspektif kritis dengan melihat fungsi nyata, tersembunyi, dan disfungsi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.